Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Tak lupa juga salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa agama Islam. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang dari Allah adalah agama Islam. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Taufik Lubis, BSC ED MPDI. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman semua, bahwasannya faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a a'maluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihun yad'u lahu. Teman-teman, seperti bahwasannya yang ayat Quran yang saya bawakan yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang mana yang berartikan setiap yang bernyawa pasti dan pasti yang namanya merasakan yang namanya kematian. Yang namanya kematian tidak datang kepada yang lebih tua, kematian tidak datang kepada yang lebih muda, tapi kematian tidak ada satupun makhluk yang tahu. Alangkah dari itu, marilah sama-sama kita selalu mempersiapkan akan datangnya kematian, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati. Bisa 1 jam lagi, bisa hari ini, esok, minggu depan, atau bulan atau tahun depan. Kita tidak ada yang tahu kapan akan datang. Makanya kita harus selalu mempersiapkan akan kematian itu. Kita jangan pernah takut sama yang namanya kematian. Karena apa? Karena mau kita takut apapun, kita berani sebenarnya apapun, kita takut, mau kita takut seperti apapun dengan kematian pasti akan datang. Cuman waktunya saja yang tidak tahu. Kita yang hidup hanya sedang berbaris menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga seperti hadis yang saya bacakan, idza mata ibnu adam inqata'a a'maluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal, inqata'a a'maluhu, maka akan terputus seluruh amalannya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah shadaqatun jariyatin, yaitu adalah sedekah jariyah. Alangkah baiknya ketika kita ada sedikit rezeki lebih, kita sedekahkan ke masjid-masjid, ke panti asuhan, ke majelis-majelis, ke pondok-pondok pesantren. Sedekah tidak perlu banyak, tidak perlu besar. Yang penting apa? Keikhlasan dari hati kita. Percuma kita sedekah banyak ratusan ribu, ratusan juta, bahkan miliaran, tapi kita tidak ikhlas. Lebih baik kita sedekah 1.000 rupiah, 500 perak, tapi ikhlas dari hati kita. Ketika kita mati maka terputus seluruh amalan kita. Percuma kita sholat, orang mati dengan sholat, betul, maka akan terputus seluruh amalannya. Makanya alangkah baiknya kita memperbanyak sedekah ke majelis-majelis. Ketika kita sudah mati, tapi di majelis itu masih ada orang yang berzikir, masih ada orang yang bertasbih, masih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Dan yang kedua adalah ilmu yang yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai ilmu, langsung kita amalin. Karena apa? Ada pepatah, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah.
Lebih baik kita punya ilmu sedikit tapi langsung kita amalin, daripada kita ilmu banyak, ngaji udah sonok sini tapi kita tidak pernah amalin. Percuma teman-teman. Lebih baik kita sedikit tapi kita amalin, karena itu akan menjadi sedekah jariah, akan menjadi pahala ketika kita sudah mati. Ketika kita mengajarkan seseorang, orang-orang tersebut mengajarkan lagi. Ketika kita sudah mati, itu akan mengalir kepada kita yang sudah meninggal. Dan yang ketiga yaitu adalah waladun sholihun yad'ulah, yaitu doanya anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang masih ada kita bahagiain. Kita jangan pernah membuat nangis kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita tidak ada, kita selalu datang ziarah, kita bacakan Al-Fatihah setiap malam Jumat untuk ahli kubur. Kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, karena insya Allah doanya anak yang soleh itu akan nyampe ke kuburan kedua orang tua kita. Mungkin tidak panjang lebar, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, apabila ada penyampaian yang kurang baik dari saya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.